Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi mengenai klasifikasi gambar menggunakan Artificial Network atau ANN. Next. Adapun latar belakang dari proyek yang kami kerjakan, yaitu pada masa kecil kita sering bermain batu gunting kertas dengan menggunakan tangan bersama teman. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Polanya juga hampir sama dengan permainan home pimpa yang dilakukan oleh dua orang. Dan ini bedanya permainan batu gunting kertas ini lebih kepada bentuk tangan. Tangan yang terkepal dianggap sebagai batu, dan tangan yang hanya menunjukkan dua jari atau jari telunjuk dan jari tengah dianggap sebagai gunting. Jika semua jari terbuka dianggap sebagai kertas. Alam permainan ini, kedua pemain akan mengucapkan batu gunting kertas secara bersamaan. Jika gunting bertemu kertas, yang menang adalah gunting. Dan jika gunting bertemu dengan batu, yang menang adalah batu. Jika batu bertemu dengan kertas, kertaslah yang dianggap menang. Jika sama-sama kertas, sama-sama gunting, atau sama-sama batu, maka permainan dianggap seri dan harus diulang kembali. Pada proyek ini, penulis atau kami akan melakukan penerapan permainan gunting batu kertas dengan memanfaatkan machine learning. Pemanfaatan machine learning menggunakan artificial neural network ataupun jaringan saraf tiruan. Pada penggunaan jaringan saraf tiruan atau ANN, pada proyek ini menggunakan TensorFlow. Dengan begitu, akan mampu mengenali bentuk tangan yang membentuk gunting, batu, atau kertas dengan bantuan gambar yang menyerupai bentuk tangan berbentuk gunting, batu, dan kertas. Tujuan dari proyek yang akan dicapai dari proyek ini yaitu yang pertama, digambar menggunakan artificial neural network menggunakan TensorFlow. Selanjutnya, ruang lingkup dari proyek ataupun batasan dari proyek ini yaitu yang pertama, sumber data proyek yang kami lakukan ini diperoleh dari data dalam bentuk zip pada laman Decoding Academy, dan data berupa kumpulan gambar tangan dengan berbagai bentuk batu, gunting, dan kertas. Dan yang kedua itu program dikerjakan pada Google Collaboratory atau Google Colab. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari proyek ini yaitu mampu mengklasifikasikan gambar batu, gunting, dan kertas dengan artificial neural network menggunakan TensorFlow dengan baik. Adapun tinjauan pustaka yang kami gunakan pada proyek ini yaitu pertama klasifikasi, di mana klasifikasi merupakan proses atau teknik untuk menemukan sebuah fungsi atau model yang mampu menggambarkan dan membedakan konsep atau kelas data. Model klasifikasi tersebut dapat didapatkan dari hasil analisis data training ataupun misalnya objek data di mana label kelasnya telah diketahui. Yang kedua, artificial neural network atau ANN. Nah, artificial neural network atau ANN atau juga sering disebut dengan jaringan saraf tiruan, yaitu sebuah model machine learning yang terinspirasi dari neuron atau saraf yang terdapat pada otak manusia, di mana ANN ini merupakan salah satu model machine learning guna probabilitas yang tinggi. Kelebihan tersebut, ANN sangat ideal dipakai dalam menangani masalah machine learning yang sangat kompleks, seperti mengklasifikasi miliaran gambar, mengenali ratusan bahasa dunia, merekomendasi video ke ratusan juta pengguna, sampai belajar mengalahkan juara dunia permainan papan Go. Selanjutnya. Selanjutnya, TensorFlow. TensorFlow adalah end-to-end open source platform yang dikembangkan oleh Google Brain dan sangat populer untuk pengembangan machine learning berskala besar. TensorFlow memiliki ekosistem tools, library, dan sumber daya komunitas yang komprehensif dan fleksibel, yang memungkinkan para peneliti dan pengembang membangun dan menerapkan aplikasi machine learning dengan mudah. Saat ini, TensorFlow digunakan secara luas pada berbagai produk keluaran Google yang kita gunakan sehari-hari, antara lain yaitu Google Cloud Speech, Google Photos,
Gmail, dan Google Search. Selanjutnya data train dan data validation. Data training adalah data yang digunakan untuk training model. Data validation adalah data yang digunakan untuk proses validasi model dan mencegah overfitting. Dataset dimasukkan ke sistem untuk menghitung fungsi kerugian tanpa memperbaharui bias dan bobot. Setiap epoch atau iterasi, proses pelatihan dan validasi dilakukan secara berurutan. Setelah setelah setiap pelatihan dilanjutkan dengan proses validasi. Jika nilai loss function proses validasi meningkat, maka model pelatihan dihentikan. Kita akan bahas secara lebih rinci dalam pelajaran berikutnya. Next. Selanjutnya image data generator. Image data generator adalah sebuah fungsi yang sangat berguna untuk mempersiapkan data latih dan data testing yang akan diberikan ke model. Image data generator adalah kelas masuk Keras untuk pipelining data gambar untuk pembelajaran mendalam. Dataset pipeline merupakan perintah untuk melakukan ekstraksi data yang berupa image atau citra digital yang berasal dari sebuah folder menjadi sebuah array yang dapat dibaca oleh TensorFlow. Fungsi yang digunakan adalah from tensorflow.keras.preprocessing.image import image data generator. Fungsi tersebut merupakan image data generator sehingga kita menggenerate data image dari sebuah file atau folder yang telah kita buat sebelumnya. Beberapa kemudian yang disediakan image data generator adalah preprocessing data, pelabelan sampel otomatis, dan augmentasi gambar. Next. Selanjutnya augmentasi gambar. Augmentasi gambar adalah teknik untuk menciptakan data-data baru dari data yang telah ada. Augmentasi data akan mengambil gambar dan membuat banyak versi berbeda dari gambar yang sama yang diubah ke dalam bentuk apapun yang telah ditentukan. Hal ini secara artifisial meningkatkan ukuran data pelatihan dan memungkinkan model untuk dilatih pada beragam gambar, membuatnya cenderung tidak terlalu cocok pada data pelatihan dan lebih cenderung untuk menggeneralisasi dengan lebih baik pada setiap karakteristik penentu kelas. Contoh augmentasi gambar adalah horizontal flip, di mana gambar akan dibalikkan secara horizontal. Next. Model sequential. Keras adalah api untuk mengembangkan jaringan saraf tiruan. Dengan Keras kita dapat membuat sebuah multi-layer perception dan convolutional neural network dengan sangat mudah. Komponen inti pembangunan sebuah jaringan saraf tiruan dalam Keras adalah layer. Sebuah layer pada Keras sama dengan sebuah layer pada MLP yang memiliki beberapa perseptron. Untuk membuat sebuah model MLP di Keras, kita bisa memanggil fungsi type.keras.model sequential dan menampung pada sebuah variabel. Model sequential pada Keras adalah tumpukan layer-layer yang sama seperti sebuah next. Berikut merupakan 3 layer utama pada model sequential. Yang pertama, input layer. Input layer adalah layer yang memiliki parameter input underscore shape. Input underscore shape sendiri adalah resolusi dari gambar-gambar pada data latih. Dalam hal ini, sebuah gambar MINST memiliki resolusi 28 kali 28 pixel. Sebuah layer flatten pada Keras akan berfungsi untuk meratakan input. Meratakan di sini artinya mengubah gambar yang merupakan matriks 2 dimensi menjadi larik 1 dimensi. Pada kasus kita, sebuah gambar MINST merupakan matriks 28 kali 28 elemen akan diubah menjadi larik atau array 1 dimensi sebesar 784 elemen. Yang kedua, hidden layer merupakan dense layer pada Keras merupakan layer yang dapat dipakai sebagai hidden layer dan output layer pada sebuah NLP. Parameter unit merupakan jumlah perseptron pada sebuah layer. Fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit atau fungsi aktivitas lain dapat digunakan untuk hidden layer. Yang ketiga, output layer. Didefinisikan dengan menggunakan sebuah dense layer. Jumlah unit menyesuaikan dengan jumlah label pada dataset. Untuk fungsi aktivasi pada layer output, menggunakan fungsi aktivasi sigmoid ketika hanya terdapat 2 kelas atau label pada dataset. Untuk dataset yang memiliki 3 kelas atau lebih, menggunakan fungsi aktivasi softmax. Fungsi aktivasi softmax akan memilih kelas mana yang memiliki probabilitas tinggi. Untuk version MNST, kita akan menggunakan fungsi aktivasi softmax karena terdapat 10 kelas. Next.
Selanjutnya demo akan dilanjutkan oleh teman saya, Vicky. Selanjutnya yaitu demo pada proyek kami. Yang pada line pertama jangan pada source code di atas dia menampilkan versi dari TensorFlow pada komputer kita untuk saat ini. Pada line kedua source code pada line kedua menampilkan bahwa import dataset dari sumber data berhasil dioperasikan. Selanjutnya pada line ketiga. Line ketiga, import dataset dalam format .zip berhasil dioperasikan dengan dataset dibagi menjadi data train dan data validation. Pada line keempat, source code pada line keempat menampilkan isi folder dari folder rock paper ski source, yaitu berisi ski source, rps cv image, paper, rock, dan readme rpc cv image.txt. Pada line kelima, code pada line kelima dataset dibagi menjadi 60/40 untuk mendapatkan akurasi dengan hasil yang terbaik. Lalu pada line ke-6, direktori data latih dan data validasi masing-masing memiliki subdirektori rock, paper, dan ski source. Setiap subdirektori menyimpan gambar yang sesuai dengan nama subdirektori tersebut. Jadi, pada subdirektori rock terdapat gambar-gambar ruangan yang rapi, dan pada subdirektori paper ataupun ski source terdapat gambar-gambar yang berantakan. Hal selanjutnya adalah kita menampung direktori dari setiap kelas pada direktori latih dan direktori validasi ke dalam variabel. Selanjutnya pada line ke-7. Line ke-7 yaitu membagi dataset menjadi data train dan validation dan data validation. Setiap direktori dilakukan data train dan data validation. Selanjutnya pada line ke-8. Pada line ke-8 menjelaskan membuat sebuah objek image data generator untuk data training dan data testing. Augmentasi gambar merupakan fungsi yang disediakan oleh image data generator. Kode di atas menunjukkan proses augmentasi gambar pada setiap sampel di dataset. Augmentasi gambar adalah teknik untuk menciptakan data-data baru dari data yang telah ada. Pada perintah di atas dilakukan yang pertama, rescaling data menjadi 1/255. Yang kedua, sharing image skala 0.2. Yang ketiga, zooming image dengan range 0.2. Dan yang terakhir, melakukan horizontal flip. Selanjutnya, line ke-9. Line ke-9 menjelaskan objek image data generator sebelumnya untuk mempersiapkan data latih yang akan dipelajari oleh model. Lalu, selanjutnya pada line ke-10. Setelah data telah siap, kita bisa membangun arsitektur sebuah ANN. Terdapatnya beberapa lapis layar seperti flatten, dense, dan konvolusi, dan max polling. Pada penggunaan dari layar konvolusi adalah untuk mengekstraksi atribut pada gambar. Sedangkan layar max polling berguna untuk mereduksi resolusi gambar sehingga proses pelatihan MLP lebih cepat. Setelah membuat arsitektur dari ANN, selanjutnya yaitu memanggil fungsi compile pada objek model dan tentukan host function pada optimizer. Lalu selanjutnya pada line ke-11.
Setelah menentukan loss function dan optimizer pada ANN, kita dapat melatih model kita menggunakan metode fit. Dalam menggunakan image data generator, kita tidak perlu memasukkan parameter gambar dan labelnya. Image data generator secara otomatis melabeli sebuah gambar sesuai dengan direktori di mana ia disimpan. Dari hasil len ke-11, model yang sudah dilatih di atas mendapatkan akurasi rata-rata sebesar 97%. Selanjutnya, pada len ke-12. Pada hasil prediksi gambar pada len ke-12, memilih gambar yang dipilih sebelumnya seperti gambar dan hasil prediksi menunjukkan ROC sebagai hasil prediksi. Dan setelah kita melihat gambar dan mencocokkan apakah benar gambar yang kita pilih sebagai ROC, maka dari hasil pencocokan gambar dengan hasil prediksi menyatakan bahwa hasil prediksi adalah benar. Sekian adalah demo dari proyek kami ini. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 9. Terima kasih.